Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bertemu kembali kita di dalam doa 10 hari kepenuhan roh. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu selalu merindukan untuk kepenuhan dengan rohnya Tuhan. Karena itulah kekuatan kita, itulah hikmat kita, itulah penghiburan kita. Tapi tidak hanya berhenti sampai di dalam doa ini, setiap hari kita pengen supaya roh Tuhan itu selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan sudah sertai kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan sudah berkati. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan memberkati, sehingga boleh mempermuliakan nama-Mu. Tiba waktunya Tuhan, malam ini kami mau bertelut di hadapan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami boleh berkenan di pemandangan Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya roh-Mu ada di tengah-tengah kami, dan roh-Mu juga tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Kami tidak memuji mempermuliakan nama-Mu. Marilah Tuhan Engkau beracara di dalam ibadah doa kami malam hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia jamah. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menghormati Tuhan, kita mempermuliakan nama-Nya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah hidupku.
rasakan dia jamah. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan, kami perlu lawatan-Mu. Yesus jamah kami. Oh haleluya, haleluya. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lu, ku buka hati. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Saya serahkan waktu selanjutnya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersekutu bersama-sama dalam merayakan Hari Raya Pentakosta yang jatuh pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu. Rindu hati kami Tuhan, kalau Engkau bekerja lagi seperti saat itu Tuhan. Haleluya. Kami serahkan persekutuan doa kami malam hari ini. Biar Engkau akan lawat, biar Engkau hadir. Kami buka hati, kami buka jiwa kami Tuhan, untuk mendengar dan menuruti segala apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersama-sama sebentar kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Pak Im. Selamat malam dan selamat bersekutu bersama-sama dalam kasih Kristus. Saudara, untuk malam hari ini saya mendapatkan tema Jangan Dukakan Roh Kudus, dengan ayat sebagai pokok pembahasan dalam Efesus 4 ayat 30. Saya bacakan Efesus 4 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ulang sekali. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Penekanan adalah di situ. Mungkin saudara bertanya, ditujukan siapakah ayat ini? Apakah ayat ini ditujukan bagi mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam pasal sebelumnya, Efesus 1 ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, saudara, di tengah-tengah kami ada yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, ada yang mendekati, ada yang mungkin malah baru saja terima Tuhan belum lama. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, bahkan bagi yang baru saja terima Tuhan, dikatakan di situ, dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sudah ada meterai Roh Kudus di dalam hati, dalam jiwa kita, sehingga kontak-kontak dengan Tuhan, kontak-kontak secara Roh Kudus sudah mulai bekerja, hanya tingkatan-tingkatannya, tingkatan awal. Kepada semua ditujukan, jangan menduka-citakan roh itu. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dikatakan bagi anak Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Saya ulang bagian atas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Berarti tempat tinggal Roh Kudus. Hanya secara actionnya yang berbeda-beda. Tapi ayat-ayat ini ditujukan bagi kita semua karena kita masing-masing sudah ada Roh Kudus. Ada yang sebagai meterai, ada yang di dalam kita, ada di dalam yang menguasai, ada yang mengikis, berusaha membunuh hidup lama kita, mengubah menjadi hidup baru. Tapi semua dalam kita, barang siapa dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Roh Kudus sudah beraction, sudah bekerja dalam dirinya. Jadi tema tadi, jangan dukakan Roh Kudus, ditujukan bagi kita semua, bukan hanya bagi mereka yang telah dibaptis dalam Roh. Nah, kita lihat sedikit. Bisakah Roh Kudus itu juga berduka cita? Bisakah dia susah? Bisa seperti Yesus juga, saudara. Yesus juga bisa bersuka cita, bisa berduka cita, bahkan sampai menangis pun, saudara. Yesus lakukan berkali-kali dalam Alkitab. Roh Kudus pun demikian. Coba kita lihat, saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-19, Lukas 19 ayat yang ke-41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, menangislah. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagi matamu. Ya saudara, karena depannya panjang enggak saya baca, saudara. Jadi kisah ini adalah perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem saat dia menjelang disalibkan. Tapi saat itu saudara, saat dalam perjalanan orang menyediakan anak keledai, saudara, anak keledai. Anak keledai, sisa. Di situ lalu dengan daun palem dan dengan jubah di jalan dilempar gitu Yesus di situ dan dinyanyi, Yerusalem, Yerusalem, dan lain-lainnya, meriah sekali mengiringi Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Terus sampai di Yerusalem, saudara, di mana mereka berhenti, lalu ada peristiwa-peristiwa di situ. Yesus melihat, Yesus alami semua.
mendadak dia menangis, saudara. Kenapa? Karena dia lihat, hari ini engkau memuja-muja aku. Hari ini engkau mengatakan dalam ayat yang ke-38 sebelumnya, bahwa engkaulah raja yang datang disambut dan pujaan-pujaan engkau naikkan. Tapi sebentar lagi engkau bakal menyalibkan aku. Dan untuk itu maka engkau akan mengalami masa-masa yang sulit, pahitnya luar biasa. Andaikan hari ini engkau sadar dan bisa sadar betapa beruntungnya. Kira-kira begini ayat yang kita baca tadi. Saudara, dan memang saudara, yang ditangisi Tuhan Yesus ini benar sekali. Waktu Yesus akhirnya diadili, tidak ditemukan kesalahan, tapi mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia. Dosanya nanti kami dan anak-anak kami yang nanggung. Saudara, singkat bicara, saudara tahu, bangsa paling sengsara dan paling seakan-akan sial adalah Israel. Israel kita itu, saudara. Kenapa? Karena setelah Yesus mati, kalau tidak salah 70 tahun kemudian, maka mereka diserang dan dihancurkan, saudara. Bubar menyebar ke seluruh dunia, disebut diaspora, menyebar ke seluruh dunia. Dan kota-kotanya, tempatnya Yerusalem ditinggalkan. Berapa lama? Lama sekali, sampai hampir 2000 tahun, sampai ditempati orang lain. Dan waktu mau pulang sudah nggak bisa karena sudah ditempati orang lain. Dan sekarang masih buat rebutan, baru tembak-tembakan di Gaza, susah. Yerusalem Timur belum bisa diambil oleh Israel. Tahun 1948 dengan dibantu oleh Inggris, Israel dapat kembali dan merdeka. Tapi baru berapa jam merdeka, malam harinya sudah diserang lagi oleh 6 negara. Dan terus sampai terjadi ada perang 6 hari dan sebagainya, terus dimusuhi terus gitu. Akhirnya yaitu dengan pertolongan Inggris dan beberapa negara Eropa, Israel bisa menempati Yerusalem sebagian. Ibu kotanya saja tidak bisa di Yerusalem, tapi di Tel Aviv, tidak boleh di Yerusalem. Saat ini mau dipindah, Donald Trump mengatakan pindah saja. Amerika mau mendukung. Tapi hampir seluruh dunia menolak, jangan. Nanti rame, nanti perang lagi. Israel begitu ketuloh-tuloh, sudah ditangisi Tuhan Yesus saat sebelum Yesus disalib. Andaikan engkau tahu, engkau bakal celaka. Jadi Tuhan Yesus, Roh Kudus juga akan menangis kalau lihat ada anak Tuhan yang tidak bertobat dan malah berbuat yang tidak-tidak, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan kalau kita ingat kisahnya, tidak usah kita baca di dalam Yohanes 11 sana tentang Marta, Maria, dan Lazarus. Waktu Lazarus mati, dikatakan Marta, waktu Yesus setelah mati dan dikuburkan, 4 hari kemudian datanglah Yesus. Marta menegur Yesus, andaikan engkau di sini, Lazarus tidak mati. Waktu sakit kan kami sudah beritahu, tapi engkau tidak datang. Tapi Maria tidak menegur saja. Dia hanya menangis saja. Dan Yesus tahu siapa Maria yang dia temui saat dia bangkit. Pertama kali, anak Tuhan yang sangat mencintai dia. Banyak sejarah penulis-penulis menulis yang sesat, katanya ada hubungan gelap antara Yesus dan Maria. Tapi buktinya, waktu Yesus bangkit, dalam keadaan terkejut dan spontan, waktu Maria ketemu dia di dekat kubur, dia berkata, Guru. Jadi dia hubungannya erat sebagai murid dan guru. Nah,
Begitu juga kalau ada anak Tuhan yang sedang susah, Yesus ikut menangis. Tidak baik kita baca ayatnya, mengatakan maka menangislah Yesus. Dan masih banyak lagi. Jadi Tuhan Yesus maupun Roh Kudus bisa menangis. Tapi ada menangis yang kasihan terhadap kita. Ada yang nangis karena pola tingkah laku kita. Nah, itu jangan sampai Yesus menangis karena pola tingkah laku kita yang bertentangan dengan firman yang akan membuat celaka kita sendiri. Nah, kita lanjut saja bagian terakhir saja, yaitu kita akan lihat contoh di dalam Alkitab, saudara. Orang-orang, ada 3 orang tipe mendukakan Roh Kudus. Yang pertama kita lihat dalam 1 Samuel 13, ayatnya yang ke-9 dan 12. 1 Samuel 13, ayat yang ke-9. Setelah 9 nanti 12. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini tipe yang pertama yang menyedihkan hati Tuhan adalah tipe seperti Saul. Dia tahu betul siapa dia. Dia orang yang tidak ada apa-apanya diangkat oleh Tuhan menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Tapi kemudian setelah jadi raja, dia salah tingkah. Dia tahu tugas untuk menyampaikan persembahan ini harusnya disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh imam, oleh imam, oleh nabi. Saudara. Bukan oleh pejabat sebagai raja sekalipun. Dia berkata apa? Waktu ditegur sama Samuel datang, lalu kenapa kamu persembahkan itu? Ya, kamu datangnya telat kok. Saya pikir lebih baik saya mempersembahkan korban pada Tuhan. Nanti kalau perang kan saya menang, gitu, kira-kira begitu. Apa iya kalau kita bertentangan melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, apa Tuhan akan berikan kita kemenangan? Tidak, saudara. Maka dia bilang, karena belum menyampaikan korban persembahan, maka aku memberanikan diri. Saudara, apa yang terjadi? Kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Saya ulang, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, jadi ini, orang ini mendukacitakan roh Tuhan, Raja Saul. Akibatnya Tuhan marah. Dan karena berkali-kali, saudara, tidak cuma sekali itu, disuruh berperang melawan musuh, disuruh numpas membunuh semua musuh, baik manusia maupun hewannya. Tapi ternyata rajanya, Raja Agag, diselamatkan. Hewan-hewannya yang gemuk-gemuk, lembu, domba, kambing, diselamatkan. Ya pikirku lagi, jadi lebih mengandalkan kepikirannya, lebih mengharapkan egonya daripada menuruti firman Tuhan. Ya memang betul rajanya diselamatkan, kalau rajanya dibunuh, rakyatnya dibunuh, ya sudah cuma capek perang, akhirnya ambil jarahan. Kalau rajanya tidak dibunuh, jarahannya kita peroleh, rajanya disuruh bayar upeti tiap. Lebih menguntungkan.
juga kambing dombanya kalau tidak dibunuh bisa dijual, bisa dipersembahkan bagi korban bagi Tuhan. Jadi dia lebih pakai akalnya daripada menuruti firman Tuhan. Menuruti kemauan sendiri ya untuk cari untung daripada menuruti kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Menyakiti Roh Kudus, menyakiti hati Tuhan. Dan apa? Roh Kudus undur dari dia. Nah, yang ini jangan sampai terjadi, saudara. Jangan sampai terjadi. Menyakiti hati Tuhan, jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, tumpas semua. Ternyata dibiarkan hidup. Yang menguntungkan. Memang secara teoritis, mungkin secara pemikiran manusia lebih menguntungkan. Tapi yang lebih penting adalah taat akan firman Tuhan. Ya. Jadi contoh pertama adalah orang yang menyakiti hati Roh Kudus dan Roh Kudus meninggalkan dia. Yang kedua kita ambil contoh Daud, saudara. Kita baca dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 3. 1 Tawarikh pasal yang ke 21 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai ke Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku, Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Saudara, ya. Daud seorang yang cinta Tuhan. Dalam Kisah Rasul ditulis bahwa dia adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya bisa kepleset. Karena bujukan iblis tidak sadar, dia perang menang, sampai musuh sudah tidak ada lagi. Semua takluk semua. Lalu kesombongannya muncul. Perintahkan Yoab. Hai Yoab, hitung pasukannya ada berapa. Yoab bilang, Tuhan jangan. Tidak usah dihitung. Itu semua kita perang menang bukan karena pasukan banyak, karena ditolong Tuhan. Tidak usah Tuanku. Tuhan mau nambah jadi 100 kali lipat juga bisa. Pokoknya tidak usah dihitung, nanti tidak Tuhan marah. Nanti bangsa Israel kena kutuk. Tapi Daud ngotot. Akhirnya dihitung juga. Setelah dihitung dia menyesal. Dan kemudian dia berkata pada Tuhan melalui Nabi Gad. Dia mungkin kita baca sebenarnya enggak apa-apa. Di ayatnya yang ke 8, 1 Tawarikh 21 ayat 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Akhirnya oleh Nabi Gad dia ditegur. Dan kemudian dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku memang salah. Beda dengan Saul. Saul waktu ditegur Samuel berkali-kali, ngeyel terus. Tidak, pikirku begini kok, pikirku begini. Tidak mau mengakui salah. Tapi beda sekali dengan Daud. Daud mengakui salah dan minta ampun pada Tuhan. Diampuni tidak, susah? Tidak.
hanya Tuhan tidak vonis, tidak menghukum dia, tetap menyertai dan memberkati dia. Tapi karena kesalahannya, dia dikatakan, bahwa karena engkau telah melakukan kesalahan, apa yang kau tabur kau tuai, sekarang pilihlah, engkau akan mengalami 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan engkau dikejar-kejar oleh musuhmu, atau 3 hari bila sampar datang. Covid gitu ya saudara. Daud bingung, dia bilang, biarlah Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Mana mau diapakan, mau dihukum yang mana, aku menyerah pada Engkau. Tuhan menghukum dan hukumannya belum selesai berhenti. Karena kasih-Nya terhadap orang yang tipenya seperti Daud. Daud dan Saul sama-sama melakukan pelanggaran. Tapi bedanya Daud, pelanggaran bukan karena menentang firman. Dan saat dia melakukan pelanggaran, diperingatkan atau ditegur, dia sadar dan minta ampun. Kita juga, saudara, ada kemungkinan dan sangat besar kemungkinan dalam perjalanan hidup kita, dalam pengiringan kita pada Tuhan, kita bisa saja melangkah salah. Tapi kalau kita mau sadar dan minta ampun pada Tuhan, dan mau bertobat kembali pada jalan yang benar, Tuhan akan berkati. Tidak berarti tidak ada buah yang kita tuai dari apa yang kita perbuat. Hukuman sering ada, tapi berkat Tuhan dan hari depan kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Satu lagi, saudara. Contoh yang ketiga. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Kejadian 39. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Terus ayat 40. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Lanjut. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saya ulang bagian yang terakhir. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf hanya seorang budak. Dipercaya di rumah Potifar dan dia sukses karena disertai Tuhan. Tapi godaan datang dari juragan perempuannya, istri Potifar, menggoda, mengajak melakukan hal-hal yang berdosa. Yusuf ingat firman. Di sini dikatakan, bagaimana, saya ulang lagi. Ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tahu kalau dia menolak, kemungkinan dia akan difitnah, dimasukkan penjara, atau istri Potifar bisa suruhan orang untuk membunuh, atau bagaimana bisa saja karena dia hanya budak, istri Potifar penguasa. Dia tahu yang bakal dia terima adalah pahit. Tapi Yusuf memilih walaupun pahit, tapi aku memilih menurut jalannya Tuhan. Maka dikatakan,
Dan bagaimanakah dapat aku berbuat dosa terhadap Allah? Dan akhirnya benar, saudara. Dia tidak mau berbuat dosa. Difitnah, masuk penjara. Nah itu, saudara. Belum tentu orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan itu enak terus. Tapi saudara, walaupun di sini tidak enak, tapi Tuhan sedang merancangkan hari esok yang indah bagi orang yang taat pada firman-Nya. Amin, saudara. Ini dan itu yang dialami Yusuf. Dia masukkan dalam penjara oleh pimpinan penjara. Ternyata dia dipasrai apa-apa bisa dijadikan wakilnya. Di penjara dia bermimpi dan kemudian dari mimpi itu dia bisa menjadi raja di tanah Mesir, raja muda. Kita baca ayat Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sampai di sini saja. Dia diangkat menjadi, kalau dalam bahasa Indonesia disebut mangku bumi, atau wakil Kaisar Nero. Sorry, bukan Nero, Farao. Nero Italia, susah. Wakil daripada raja atau kaisar Farao atau Firaun. Beruntung, walaupun sulit cari di mana, di sini mungkin tidak ada satu yang sempurna begini. Betul-betul sempurna, siap mengalami kepahitan, asal aku menurut firman-Nya dan tidak mendukakan Tuhan lagi. Mau jadi siapa sudah, mau jadi Saul, Daud, atau Yusuf. Semua kita mau jadi seperti Yusuf. Syukurlah. Tapi kalau kita tidak berhasil, ya kita jadi seperti Daud. Minta ampun kalau salah. Jangan sungkan, jangan malu. Baik terhadap Tuhan, terhadap sesama. Orang lain mengerti tidak ada masalah. Yang penting Tuhan yang menilai. Amin, saudara. Sebagai ayat terakhir kita baca Mazmur 51 ayat 4 dan 5. Mazmur 51 ayat yang keempat dan yang kelima. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi segala masalah hidup, supaya jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kita terus koreksi diri di hadapan Tuhan. Jangan lihat apa yang kita lakukan yang baik lalu bangga. Tapi Tuhan, tolong aku tunjukkan kalau ada kesalahanku. Bersihkan aku daripada dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sucikan, kuduskan, tahirkan Tuhan, dan pimpin aku dalam jalan kebenaran-Mu senantiasa. Nah, kalau ini terjadi, saudara, maka
pimpinan Tuhan itu makin nyata. Dan kita akan alami seperti Daud, yang oleh Tuhan dari hari ke hari dipimpin makin naik, makin tinggi. Dan roh Allah ada penuh menyertai dia. Tidak usah baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dikatakan roh Tuhan turun atas Daud dan memimpin sepanjang hidupnya. Nah saudara, malam hari ini kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, lihat segala dosa, kesalahan, kekuranganku. Aku rindu Engkau memimpin aku terus melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kalau ada kesalahanku, tunjukkan dan ampuni aku Tuhan. Amin. Mari kita datang menghampiri Tuhan dalam doa. Kita nyanyikan nyanyian Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan.
Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh, Kurayana mata kalawasangkara mata. Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami seperti Daud Tuhan, banyak bergelimang dengan kesalahan, entah kesalahan di pikiran, entah kesalahan di ucapan, entah kesalahan di tindakan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni Tuhan. Kurayana mata kalawa sangkara mata kalawa sikarayana mata kalawa sangkayana mata kalawa. Ya Allah, ya Allah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kuramata kalawa sangkara. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Ampunilah kami Tuhan kalau kami sudah melukai hati-Mu, telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami dan sadarkanlah kami untuk tidak mengulang, tapi boleh jalan dalam jalan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kuramata kalawasangkara mata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. La barata kalawasangkara mata kalawasikara mata. Abaraya tata kalawasangkara mata kalama. Oh malahatara mata kumisa. Akura mata kalayana nasangkara nata. Oh haleluya. Oh malahatara. Jesus, Jesus. Yesus, Yesus. Kuramata kalawas. Kote Mariana kalawasangkara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau menguduskan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita bangkit perlahan-lahan. Kita sebentar akan mendoakan saudara kami yang dalam kelemahan. Antara lain Pak Daniel. Juga terima kasih untuk pertolongan Tuhan atas Pak Anton, biar Tuhan sempurnakan. Juga untuk saudara Markus, biar Tuhan pulihkan, dan yang lain-lainnya. Kita nyanyikan nyanyian ini. Nanti saya minta Bapak Suharyanto berkenan maju ke depan mengakhiri. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi dalam hidupku, mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi mujizat terjadi, mujizat terjadi dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan kehadiran Roh Kudus. Kami membutuhkan hidup yang mau dipimpin Roh Kudus. Dan mau belajar taat firman-Mu, ya. Karena hanya itulah kami akan merasakan hari-hari di depan kami. Akan semakin Tuhan Engkau dapati menyukakan hati-Mu. Dan kalau kami boleh belajar menyukakan hati-Mu, ya Allahku, Engkau sangat peduli dengan kami. Lembah air mata pun di sana Engkau hadir. Di padang gurun yang kering Engkau menyertai. Bagi setiap pribadi yang rela hidup dipimpin Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, kami sering gagal untuk dengar-dengaran padamu. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dan beri kami hati yang baru. Hati yang taat kepada firman-Mu. Sekalipun kami sedang tidak membaca Alkitab. Sekalipun tidak ada seorang yang memberitahu kepada kami. Tapi kalau Engkau taruh firman-Mu dalam hati kami, Engkau taruh pimpinan-Mu Allah Roh Kudus memenuhi hati kami. Tidak hanya kami diurapi,
Tidak hanya kami ditahbiskan menjadi anak-anak Allah, tapi hati kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Sehingga kami belajar bahwa penyertaan-Mu sempurna. Akan menuntun kami, sekalipun kami pernah jatuh, tapi kami tidak akan tergeletak. Engkau akan angkat kami kembali di dalam anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami ingat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan tentang kesehatan mereka. Tuhan, di antaranya baik untuk Pak Daniel, untuk saudara Markus, untuk saudari Lili, adik Pak Agung Wibowo. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bilur Tuhan menjamah mereka dan kasih karunia Tuhan limpah atas mereka. Baik dalam pikiran, perasaan dan keinginan mereka. Tetap dinaungi oleh Allah Roh Kudus. Sehingga mereka dalam menjalani hidup yang harus mereka hadapi. Mereka merasa tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Terima kasih pula buat pertolongan-Mu untuk Pak Anton Tuhan. Sempurnakan apa yang Tuhan berikan kesembuhan padanya. Dan Tuhan, kami sepakat malam ini kami tengadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami menengadah untuk membawa gereja di mana kami berjamaat di Ayamuruk. Tuhan, kalau Engkau yang sudah memberi puluhan tahun selama kami mengikut Engkau, kami boleh Tuhan tinggal beribadah dalam rumah Tuhan yang Kau berikan buat kami. Sekarang kami menengadah kepadamu Tuhan. Engkaulah yang sudah memberi, yang Engkau pula yang menolong kami untuk kedepannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pergumulan hidup yang tidak mudah, di tengah situasi pandemi yang ada, di tengah kesulitan ekonomi yang ada. Namun kami percaya kasih karunia-Mu limpah atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk pergumulan yang ada di Timur Tengah, Palestina dan Israel. Kami hanya menengadah kepadamu Tuhan, Engkau yang bisa mengatur alam semesta. Engkau pula yang bisa mengatur cara hidup kami. Dan setiap bangsa yang ada Engkau izinkan merdeka, itu pun karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menaungi bangsa yang ada di Timur Tengah. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau pulang. Biarlah darah anak domba Allah, darah Yesus membungkus setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami sampai di rumah masing-masing dengan keselamatan yang daripada-Mu. Dan sekali lagi Roh Kudus, Engkau yang memimpin, mengurapi setiap kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Baik pemimpin pujian, baik singers, baik pemain musik, baik Tuhan juga operator LCD, maupun Tuhan Yesus yang akan mentayangkan untuk streaming live. Tuhan, Kau memberkati terlebih hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, berkat yang besar buat kita semua. Malam ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Amin.